Silakan yang mau berpendapat, silakan yang mau menyampaikan keluhan atau harapan atau ya berbagi bisnis dan lain sebagainya. Oke, lanjutkan Mas Amir. Aku monitor aja. Ayo, Mas Prapto, aku jadi pendengar aja dulu. Iya, iya. Okay. Pendengar. Lanjut, Mas Prapto. Ya mungkin itu aja yang kemarin kayak konsep kita untuk yang koperasi itu sebenarnya memang bagus sekali ya, bisa diterapkan di teman-teman kita. Tapi memang butuh pemahaman betul terkait dengan koperasi atau konsep yang akan kita bangun. Karena ini betul-betul sosial yang harus kita kedepankan ya. Karena sebenarnya banyak peluang yang sudah ditawarkan oleh teman kita juga Pak D. Yeah. Pak Dewan terkait dengan program-program koperasi yang ada di Kebumen tentunya. Bahkan saya sudah ditawarin sama SMP sendiri, alumni dari kita, SMP. Silakan koperasi mau ngisi apa di koperasi SMP. Untuk menyambung silaturahim berkelanjutan dari alumni gitu. Sama dengan banyak sebab itu akan mudah sekali kalau kita sudah punya legalitas. Nah, mungkin Mas saya jadi perlu langkah-langkah yang harus kita ambil terkait dengan keberadaan koperasi kita ya. Pertama tentang komitmen bersama kita untuk bagaimana membangun lagi komitmen yang dari teman-teman untuk bagaimana menjadikan itu gitu. Itu yang paling ini juga. Iya. Menurut saya kalau terkait dengan koperasi itu sebetulnya koperasi itu sistemnya itu sebetulnya mudah. Selagi di situ ada 1-2 orang yang aktif menjalankan, yang lainnya pasif, itu udah bisa jalan loh. Ya. Yang lainnya pasif. Tapi kan komitmennya, tapi komitmen untuk bagaimana membangun itu bersama gitu loh. Betul. Asal komitmennya itu jadi. Ya. Iya. Kalau hanya sekedar ikut-ikutan dan nggak mau tahu itu kan susah juga Mas saya. Iya. Tapi di situ kan ada hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi kan? Iya betul. Iya. Itu selaku anggota mungkin yang aktif mungkin bisa memikirkan secara langsung, tapi yang nggak aktif kan mereka bisa mengambil faedahnya atau menyumbangkan niat baiknya untuk membantu sesama. Iya. Tapi kalau ada satu orang, mungkin Mas Prapto aktif di situ, terus siapa lagi satu orang yang bisa aktif di situ dan mengelola bersama, mungkin dimotori 2-3 orang. Itu saya percaya itu bisa berjalan ya, bisa berjalan. Untuk terkait perizinan, kemarin sudah saya sampaikan bahwa perizinan koperasi itu mungkin saya bisa membantu untuk kalau memang kesusahan mengurus izinnya, saya insya Allah bisa membantu untuk perizinannya nanti. Ya, dengan syarat sudah disusun itu pengurusnya dan legal persyaratannya sudah dilengkapi. Nanti tinggal saya ada banyak, kebetulan saya kan ada banyak teman di Kopin, Dewan Koperasi Indonesia. Koperasi, kita mikir koperasi. Oke, nah lanjut. Siapa lagi yang mau menyampaikan? Ini Mas Gungun belum kelihatan wajahnya lagi nih. Ini juga ya terkait dengan permasalahan. Kalau koperasi itu memang harusnya itu bagus. Masalahnya motifnya dulu. Motifnya itu yang dikedepankan itu jangan sosialnya. Untuk pertama-tama itu jangan sosialnya. Ya. Tapi bisnis plan-nya itu apa? Terus keuntungan saya ikut koperasi itu apa? Terus kalau memang koperasi itu ada hasilnya, itu keuntungan saya itu pembagiannya bagaimana? Itu yang perlu. Jadi nanti artinya seperti bisnis-bisnis yang lain, tetap orang yang punya uang lebih itu bisa berinvestasi melalui koperasi. Anggota bisa semua. Kalau yang menggerakkan itu bukan anggota tapi pengurus. Pengurus juga boleh dari luar rasanya. Kalau anggota tidak ada yang mampu manajerialnya, bisalah ngambil orang, bayar orang supaya untuk mengurus koperasi. Yang penting bagi saya begitu. Apa saya siap jadi anggota,
Tapi yang jelas anggaran dasarnya terus bisnisnya apa? Yang penting itu dulu. Bisnisnya apa? Kemungkinan apa uang kembalinya itu bagaimana? Kan itu yang penting. Iya. Terus kita tidak langsung ngomong oh ini untuk sosial, untuk apa? Untuk kebersamaan. Itu dibelakangkan aja dulu lah, kebersamaan itu. Sosialnya itu dibelakangkan dulu. Karena orang-orang itu, sosial itu pada dasarnya setiap orang itu punya. Tapi caranya kita punya dulu. Kalau kita tidak punya apa-apa, bagaimana bisa sosial? Ya. Kalau koperasi itu mendatangkan keuntungan, mendatangkan pendapatan, sosialnya itu gampang. Yang lebih susah itu, koperasi itu kalau mau dibentuk itu, jelas bisnisnya ini, ahli-ahlinya ini, yang mengurusi ini, anggota cukup biasa. Kalau mau tambah, misalnya, perlu investasi di bidang ini, modal kurang, silakan anggota yang punya, ini bisnis plan-nya. Nah, maksud saya begitu. Kalau bisnis plan memang harus dimusyawarahkan bersama. Tetapi pada intinya kan bahwa koperasi kan kita mengambil di bidang usaha lah, bukan mungkin kalau disimpan pinjam kan terlalu bidang keuangan itu terlalu kurang greget. Tapi kalau kita di bidang usaha apapun itu kan lebih menyentuh, lebih mengena, dan lebih ada gerakan masing-masing anggota lah paling tidak. Nah, kalau saya memang karena basicnya di pertanian, perikanan, dan tukang dagang ya paling seputar itu kalau yang dari pengalaman saya. Hanya tinggal dirumuskan bersama mana skala prioritas, mana skala yang sedang, mana yang nanti tidak prioritas. Satu, kedua kita mengambil bisnis yang tidak terlalu berisiko. Mungkin kita lebih mungkin di perdagangan atau jual beli, baru nanti kita masuk kepada yang ada sedikit berisiko, mungkin di budidaya apa. Kalau perdagangan mungkin operasi misalkan bikin toko, bikin warung dan lain seterusnya. Barangkali itu sih tinggal dirumuskan bareng-bareng dari pengurus apa yang lebih lebih menjadi prioritas. Ya, sebenarnya kan konsep kita udah jelas ya untuk tentang koperasi ya. Yang pertama kita memang ada usahanya, tapi kan usaha di koperasi itu bukan murni untuk kegiatan usaha bisnis yang ini ya menguntungkan besar sekali. Karena ini jelas di koperasi itu bentuk kegiatan usahanya adalah sosial ya. Istilahnya bukan sosial murni ya, tapi ada usaha. Di situ ada unit-unit usaha. Tapi pembagiannya itu kan jelas. Yang untuk investnya berapa, untuk operasional berapa, untuk keuntungan kopi berapa. Nah, untuk kegiatan unit usahanya, kita kemarin ada beberapa alternatif yang kita tawarkan. Yang pertama misalnya kayak untuk kebutuhan yang penjual-penjual bagi teman kita yang ini ya, pedagang-pedagang, itu kan butuhnya kan permodalan. Kemudian untuk teman kita yang pertanian, kita kemitraan bisa, baik itu kemitraan di peternakan maupun di budidaya yang lainnya, itu kita tampung juga. Jadi itu konsep dua, tidak hanya kalau yang simpan pinjam tinggal nanti ini prosentasenya, persentase dari permodalan dibagi berapa persen untuk ini, berapa persen untuk kemitraan, dan untuk kegiatan yang lain, contohnya untuk yang retail itu bisa dilakukan juga. Karena juga ada tawaran itu dari kayak sekolah kita sendiri, itu sudah menawarkan untuk silakan mengisi HTK-nya atau pengadaan peralatan. Nah, itu kan perlu ini istilahnya dibahas secara mendalam dulu dengan teman-teman, terutama yang pengurus lah, itu harus untuk bagaimana meyakinkan dari teman-teman untuk bergabung di dalam koperasi ini. Kalau makanya dari awal saya sudah bilang kepada mereka bahwa kalau masalah pemodalan itu jangan jadi perhitungan awal. Itu akan sangat mudah sekali itu pemodalan. Ketika itu sudah bisa meyakinkan konsep kita, kemudian gambaran mereka sudah jelas tentang bisnisnya, yaitu tadi bisnis plan-nya. Ya.
kemudian pembagian keuntungannya seperti apa, dan mereka akan menghitungkan itu. Bahkan kan teman kita, saya yakin lah kalau masalah permodalan itu untuk saat ini itu nomor sekian. Yang penting konsep bagus, yang menjalankan profesional itu saya yakin akan tetap jalan. Betul, setuju sekali. Karena memang koperasi manajemen bisa ngambil dari luar. Iya, betul. Kita mengambil manajemen dari luar yang memang benar-benar profesional untuk mengelola koperasi tersebut. Gitu. Jadi bisa meng-hire profesional dari luar juga bisa. Maksudnya dari luar anggota gitu maksudnya. Iya. Jadi kayak konsep yang saya bangun juga itu yang kan penting seperti sudah itu, ada konsep, sudah ada konsep secara tertulis. Itu mungkin pembicaraannya lebih mengerucut nanti. Itu. Lanjut. Iya. Lanjut. Jadi Mas memang konsep baru gabung. Ya, jadi konsep kita kan seperti itu. Jadi pengelola itu betul-betul profesional, walaupun itu dari orang kita juga, tapi menjalankan harus secara profesional, gitu loh. Good. Jadi memang berdasarkan pengalaman saya berkecimpung di dunia koperasi, itu memang hancurnya koperasi karena koperasi diolah oleh pengurus, gitu loh. Sehingga konsep yang kita bangun adalah bagaimana memprofesionalkan koperasi itu dalam bidang bisnisnya, gitu loh. Kalau pengurus hanya selaku kebijakan. Iya. Pure untuk operasional itu adalah orang profesional, sehingga itu akan jalan. Makanya dengan konsep koperasi yang sekarang, bagaimana koperasi itu bisa menjadi besar, bahkan menyaingi PT, sebisa mungkin koperasi punya PT-PT itu malah itu lebih bagus. Betul sekali. Nah, itu bentuk dari entrepreneur yang dibangun. Iya. Pengalaman saya beberapa kali ikut program perkoperasian di Singapura. Itu ternyata di Singapura itu bisa maju berkat koperasi juga. Jadi retail itu bukan dikuasai perusahaan, bukan dikuasai individu, tapi dikuasai oleh koperasi. Itu sehingga di sana bisa terkendali, semua itu barang terkendali. Nggak seperti di Indonesia, masker aja nggak bisa dikendalikan harganya. Itulah contoh sederhana. Itu. Ya, sebagai contoh misalnya ya, saya sampai berangan-angan ya, kalau desa itu bisa uangnya tidak keluar, dikelola oleh desa itu sendiri, dan berputarnya di dalam itu pun akan maju desanya. Itu konsepnya itu. Jadi, bagaimana itu mengelola sumber daya yang ada di situ semaksimal mungkin untuk orang situ, keuntungannya juga untuk wilayah situ. Nah, ini saya yakin untuk diterapkan di D88 yang notabene adalah orang-orang yang profesional, saya yakin akan lebih bagus, bisa mengembangkan di Kebumen selama itu. Saya yakin bisa menguasai kalau memang dikelola secara profesional. Intinya pertemuan kali ini sudah banyak masukan terkait dengan koperasi, jadi tinggal pengurus koperasi gimana mengimplementasikan menjadi sebuah tulisan yang di situ bisa dibaca oleh anggotanya. Paling enggak nanti kalau ada tulisannya saya kirimkanlah ke email saya gitu. Nanti saya coba kasih masukan dan lain sebagainya. Oke, nanti ada sapi, ada kambing, apalagi nanti ada lele, terus ada udang, kita kerjakan semuanya. Semoga berkah pertemuan kita ini kemajuan buat kita semua, bisa meningkatkan perekonomian kita dan kita bisa hidup sejahtera di dunia dan akhirat. Amin. 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 Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut besok lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.